Perkenalkan, nama saya Kamarudin SPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rangsang. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan profil Sekolah SMP Negeri 1 Rangsang. Yang pertama adalah visi dan misi sekolah. Visi SMP Negeri 1 Rangsang adalah terwujudnya layanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik agar berbudi pekerti luhur, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Indikator pencapaian visi ini pertama, terwujudnya suasana dan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan optimal. Dan terwujudnya lulusan yang beriman, bertakwa, dan berprestasi akademik dan non-akademik. Nantinya terciptanya budaya sekolah yang menjunjung tinggi kearifan budaya lokal dan nasional. Terwujudnya pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Terwujudnya keterlibatan keluarga pada kegiatan-kegiatan di sekolah. Adapun misi telah disusun di SMP Negeri 1 Rangsang. Yang pertama, melaksanakan pengolahan sekolah yang efektif dan efisien. Yang kedua, menciptakan suasana dan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan optimal. Yang ketiga, mengembangkan proses pembelajaran yang kolaboratif, eksploratif, dan afirmatif serta melindungi nilai iman dan takwa. Yang keempat, mengembangkan bakat dan cara berpikir positif pada diri peserta didik. Yang kelima, menanamkan karakter peserta didik yang bertanggung jawab terhadap keluarga, sekolah, dan lingkungannya, bangsa dan negaranya, serta peduli terhadap alam dan sesama. Keenam, mewujudkan kegiatan sekolah yang menjunjung tinggi kearifan budaya lokal dan nasional. Dan yang ketujuh, visi dari SMP Negeri 1 Rangsang mengoptimalkan peran keluarga dalam proses peserta didik. Dari visi dan misi ini, adapun tujuan yang akan dicapai oleh sekolah SMP Negeri 1 Rangsang antara lain: yang pertama, tersedianya sarana prasarana pendidikan yang efektif. Kedua, berkembangnya kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah yang bersinergi dengan stakeholder pendidikan lainnya. Yang ketiga, tersedianya pembiayaan operasional sekolah yang efektif, efisien, dan transparan. Keempat, terciptanya lingkungan belajar yang sehat bagi seluruh warga sekolah. Yang kelima, terbentuknya peserta didik yang memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ketujuh, terwujudnya peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketujuh, terciptanya peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap keluarga sekolah, lingkungan, bangsa, dan negara, serta alam lingkungannya. Yang kedelapan, terciptanya peserta didik yang memahami dan mengamalkan kearifan budaya lokal dan nasional. Dan yang kesembilan, tujuan akan dicapai di sekolah SMP Negeri 1 Rangsang, terwujudnya terbinanya hubungan kerjasama dan kesejahteraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Itulah visi dan misi yang akan dicapai di sekolah SMP Negeri 1 Rangsang. Hingga dari visi dan misi ini dapat dibuat branding sekolah SMP Negeri 1 Rangsang, yaitu sekolah resik. Ya, akronim dari resik itu religius, energetik, open, inovatif, dan kreatif.
Adapun jumlah siswa dan tenaga pendidik serta pendidikan di SMP Negeri 1 Rangsang ini, jumlah siswa yang terdiri dari laki dan perempuan yang berjumlah sekitar 260 siswa. Sedangkan tenaga pendidiknya itu terdiri dari guru mata pelajaran berjumlah 16 orang, serta jumlah tenaga pendidikan itu berjumlah 6 orang. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Rangsang ini terhitung mulai tanggal 15 Februari 2022 sebagai kepala sekolah. Pada awalnya saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap Tokang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Program sekolah unggulan yang akan kami capai, pertama, tentunya proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan sistem pendekatan individu yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan siswa. Kedua, pengembangan minat dan bakat melalui talent development. Ketiga, pembentukan karakter Islami melalui program generasi Qur'ani. Dan yang keempat, pengembangan kreativitas siswa dan kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran terintegrasi sistem. Itulah profil sekolah SMP Negeri 1 Rangsang. Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Guru bahagia, dan nanti sampai saya sampaikan mengenai profil SMP Negeri 1 Rangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exposure SMP Negeri 1 Rangsang. Kecamatan Rangsang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani kelapa. Selain itu, rata-rata masyarakat di Kecamatan Rangsang juga membuat gula kelapa atau gula merah. Nah, di kesempatan kali ini, saya dan tim Exposure akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan gula kelapa. Kecamatan Rangsang merupakan daerah bagian timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka serta Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan Rangsang dahulunya dikenal dengan Desa Tanjung Sama. Pada tanggal 4 September 1995 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang pembentukan Kecamatan Rangsang, ibu kotanya di Tanjung Sama. Rangsang memiliki potensi sumber daya alam di bidang perkebunan, khususnya kelapa dan karet. Nah, pada kesempatan kali ini, tim Exposure mengunjungi salah satu desa yang ada di Kecamatan Rangsang, yang dikenal sebagai desa penghasil gula kelapa, yaitu Desa Wonosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Syami. Saya dari tim Exposure ingin mewawancarai bagaimana proses pembuatan gula merah. Baik teman-teman, mari kita ke narasumbernya. Permisi Mas, apa boleh saya minta waktu sebentar? Iya boleh, silakan Mbak. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana proses cara pembuatan gula merah. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah pisau. Pisau namanya pisau untuk berpenyadap. Pisau, terus mempunyai sabak dan wajan. Juga punya kayu bakar. Nah, karena prosesnya itu dimasak prosesnya. Biasanya Mas ini dalam satu harinya menghasilkan berapa liter air gulanya ya? Kalau hari-hari biasa, hari-hari normal nggak musim hujan lah ya, itu sekitar 20 sampai 25 liter satu hari. Biasanya alat-alat yang digunakan itu apa aja? Alatnya itu cuman
pisau deres. Nah, Kan gini Mas, biasanya gula merah itu kan ada yang warna kuning, hitam atau kecoklatan, bahkan ada yang nggak mau kering. Itu bagaimana ngatasinnya, Pak? oh, itu kalau yang apa namanya menjadi gulali, nggak mau kering, itu biasanya pengaruh cuaca. Yang pertama itu pengaruh cuaca, karena biasanya kalau musim hujan itu adanya itu namanya, kalau bahasa Jawa itu namanya belendok, sejenis lendir. Nah, itu yang membuat gula itu nggak mau kering ataupun gulali itu. Kalau musim panas ya biasanya itu gulanya bagus-bagus, biasanya kuning ataupun merah. Gini Mas, biasanya tuh kalau cairan yang dimasukkan ke botol tuh fungsinya untuk apa? Oh, kalau cairan yang dimasukkan untuk pergi deres itu nyadap, nah itu namanya laru. Itu terbuat dari kapur untuk makan itu, sama ada yang pakai kulit kayu apa namanya manggis, ada yang kulit buah manggis, ada yang kulit kayu apa namanya tengkek burung. Nah itu biasanya itu gunanya itu untuk biar nira ataupun sajengnya itu nggak basi itu. Nah, itu tadi adalah bahan dan alat untuk membuat gula merah. Nah, silakan terus ikuti kami. Gula kelapa adalah pemanis yang terbuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau. Mayang atau bunga kelapa yang belum mekar diikat kuat pada bagian pangkalnya, sehingga proses pemekaran bunga menjadi terhambat. Sari makanan yang seharusnya dipakai untuk pemekaran bunga menumpuk menjadi cairan gula, sehingga mayang membengkak. Setelah proses pembengkakan berhenti, batang mayang diiris-iris untuk mengeluarkan air nira atau cairan gula secara bertahap. Cairan ini dipanaskan dengan api sampai mengental. Setelah dirasa cukup, cairan gula diangkat. Proses selanjutnya yaitu proses menguningkan gula dengan cara menggosokkan cairan gula pada kuali yang digunakan. Proses ini disebut dengan ngelicik. Setelah itu, cairan dituangkan ke dalam cetakan bambu hingga mengering dan cetakan siap diangkat. Nah, teman-teman, inilah hasil dari pembuatan gula merah tadi. Biasanya dipasarkan dengan harga 17.000 per kilonya. Tadi proses pembuatan gula kelapa yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya tim Exposure, salam muda berkarya. Dah. SMP Negeri 1 Rangsang, ceria, berdedikasi, berprestasi.